Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Sanum Nareswari. Wah, ini kisahnya keren banget teman-teman. Tentang misteri kematian seorang ibu rumah tangga yang punya anak kembar, ya berarti dua anak kembar, dan juga suaminya yang pengangguran. Nah, kira-kira apa nih misteri di balik kematian ini nih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Misteri di balik kematian ini. Denny terbangun dengan kesal ketika suara gedoran keras mengguncang pintu depan rumahnya. Matanya terasa berat karena baru beberapa jam terlelap setelah seharian bekerja. Diliriknya jarum jam dinding yang tergantung di ruang tengah baru menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Di luar, hujan turun sangat deras hingga suara air yang menghantam genting bercampur dengan deru angin yang menyelinap melalui celah jendela rumah. Gedoran itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Denny bangkit dari tikar tempatnya berbaring sambil mengusap wajahnya, lalu mengenakan kaos yang tergantung di sandaran kursi. "Siapa itu?" serunya dengan jengkel. "Siapa?" Galuh yang tidur di kamar terkejut mendengar suara suaminya. "Ada tamu malam-malam begini?" tanya Galuh setelah keluar kamar. Suaranya masih terdengar mengantuk saat memicingkan mata ke arah suaminya. Denny menjawab kesal, "Taulah, aku juga nggak tahu siapa yang datang tengah malam begini." Mereka masih bicara ketika mendengar pintu digedor untuk kesekian kalinya. "Astaga, siapa yang datang sih malam-malam begini?" Denny mengusap wajah dengan frustasi dan membentak keras. Namun, tepat ketika tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, seluruh lampu di rumah mendadak padam. Keadaan menjadi gelap gulita. Denny terpaku beberapa detik, kebingungan sambil mencoba menyesuaikan pandangan. Suara Galuh terdengar panik. "Mas, lampunya mati." "Mungkin ada pemadaman listrik, mungkin ada pohon yang roboh atau apa," jawab Denny ragu. Tebakannya terasa meragukan karena dari balik gorden jendela dia bisa melihat cahaya di rumah tetangganya. Ini berarti hanya di rumahnya saja yang gelap gulita. Belum habis bingungnya, pintu rumah kembali diketuk keras. Denny menelan ludah. Entah mengapa, suara ketukan itu terasa lebih menyeramkan ketika rumah berada dalam kegelapan total. Meski begitu, akal sehatnya segera mengendalikan pikiran Denny. Dia membuka pintu, melongokkan kepala untuk melihat siapa yang ada di luar sana. Daun pintu baru terbuka ketika hembusan angin yang sangat dingin menerjang masuk ke dalam rumah. Denny terdorong mundur. Pintu terbuka semakin lebar. Hujan deras membasahi wajah dan bajunya dalam hitungan detik, membuat Denny refleks memejamkan mata sambil mengangkat tangan untuk melindungi wajah. Setelah beberapa saat, terpaan angin dan hujan mulai reda sehingga Denny bisa membuka matanya. Tepat pada saat itu, dia melihat seorang perempuan berdiri di depannya. Perempuan itu berambut panjang terurai berantakan, berdiri diam tak bergerak. Pakaiannya basah kuyup, sementara wajahnya tertunduk sehingga sebagian besar tertutupi helaian rambut hitam yang menempel di pipi.
Jantung Denny berdetak lebih cepat karena ketakutan ketika perempuan itu mengangkat tangan ke arahnya. Siapa? Siapa kamu? Denny mundur ketakutan. Nafasnya memburu, tumitnya tersandung kaki kursi yang berada di dekat pintu. Denny meringis kesakitan. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Namun, tangan dingin perempuan itu lebih dulu menarik pergelangan tangannya sehingga ia tidak terjatuh. Denny tersentak karena kulit yang baru saja menyentuhnya terasa sangat dingin, membuat bulu kuduknya meremang sehingga dia bergegas menyentak tangan. Perempuan itu mengangkat kepala. "Kok Denny? Kenapa lama sekali baru kamu bukakan pintu?" katanya dengan nada kesal. Denny berkedip beberapa kali. "Tini?" Perempuan itu segera menyaut. "Iya, ini aku." Denny mengembuskan nafas panjang sambil memegangi dada. "Astaga, Tini, kamu ini ngagetin aja sih." Dia menatap adiknya dari atas sampai bawah sebelum melanjutkan. "Memang ada apa sih? Datang tengah malam begini? Ayo masuk, bajumu basah tuh. Nanti kamu masuk angin." Kedua kaki Tini tetap berada di ambang pintu. "Kok Denny, anterin aku pulang," katanya. Denny mengerutkan dahi. "Pulang? Apa maksudnya pulang? Kamu sendiri dari mana aja? Kenapa sekarang minta antar pulang?" Tidak satupun pertanyaan Denny yang Tini jawab. Dia hanya berkata, "Anterin aku pulang." Denny memandang keluar rumah. Hujan masih turun deras di halaman. Air mengalir cepat di selokan depan rumah. Sementara pepohonan bergoyang diterpa angin. "Hujan-hujan begini?" protes Denny tak percaya. "Ayo cepat," desak Tini lagi. Suaranya terdengar sayup-sayup ditelan suara hujan. Denny mengusap tengkuknya karena bingung. "Ada apa emang sih? Kamu ada masalah lagi?" Tini menatap Denny dengan wajah sulit ditebak. "Aku gak bisa pulang sendirian," katanya kemudian. Permintaan Tini membuat Denny keheranan. Adiknya ini tinggal di RT sebelah bersama suami dan dua anaknya. Tapi sekarang ini dia hanya datang seorang diri tanpa suami. "Suamimu kemana? Kok dia gak jemput?" tanya Denny. Tini menggeleng. "Anak-anak sakit?" Tini kembali menggeleng. "Terus ada apa, Tin?" Kilat menyambar, memperlihatkan sepasang mata Tini yang tampak merah. Dia mengangkat wajah sedikit dan berkata dengan keras kepala, "Anterin aku pulang." Denny mendesah panjang. "Tin, udah dong. Ini udah tengah malam. Hujan deras lagi. Malam ini kamu nginep di sini dulu ya. Besok pagi akan aku antar." "Tidak bisa. Aku mau pulang sekarang." Sikap Tini membuat Denny menatapnya lebih lama. Adiknya seperti biasa, sangat keras kepala, terlahir sebagai anak bungsu, membuatnya bersikeras mendapatkan segalanya yang ia mau. Bahkan setelah ia dewasa dan punya anak sendiri. Dan malam ini Tini kembali bersikap manja. Ya sudah, aku pamit dulu sama Galuh," kata Denny yang akhirnya mengalah. Tini mengangguk. "Tunggu di sini." Denny sudah tak menyuruh adiknya masuk karena yakin saran itu pasti ditolak mentah-mentah. Dia berbalik ke dalam. Rumah yang gelap gulita membuat dia hanya bisa meraba-raba dinding menuju kamar. "Mas," panggil Galuh yang sudah masuk ke kamar lagi saat lampu mendadak mati. "Siapa di luar sana, Mas?" "Tini." Galuh terdiam sesaat sebelum bertanya, "Tini, kenapa dia datang tengah malam begini, Mas?" "Ya aku juga gak tahu. Sejak tadi ditanya tapi diem aja gak mau jawab." Denny berhasil masuk ke dalam kamar tanpa tersandung. Sekarang dia maksa-maksa tuh minta antar pulang ke rumahnya. "Astaga, adikmu itu loh, Mas," seru Galuh sambil bangkit dari tempat tidur. Dari suaranya saja Denny bisa menebak jika istrinya tak terima. "Ya aku gak mungkin dong ngebiarin dia pulang sendiri malam-malam begini, Dek." "Ya kenapa ndak nunggu besok pagi aja sih?" "Ya itu juga tadi aku tanyain." Tangan Denny membuka lemari kayu, mengambil jaket tipis miliknya. Sambil mengenakannya ia berkata, "Aku cuma antar Tini sebentar, setelah itu langsung pulang." Terdengar suara gerutuan Galuh. Denny pun tidak membantah. "Pakai payung, jangan sampai kamu jatuh sakit karena ulah si Tini," katanya gusar.
Payungnya di mana? Di dekat pintu. Aku bantu ambilkan. Mereka berdua berjalan hati-hati keluar kamar. Dalam hatinya Denny menyesal karena lupa membeli baterai untuk mengisi senternya. Dia juga lupa di mana menyimpan lilin sehingga hanya bisa pasrah dalam keadaan gelap sekarang ini. Mereka baru sampai di ruang tengah ketika lampu menyala terang. Keduanya refleks mengangkat tangan karena silau setelah beberapa saat berada dalam kegelapan. Akhirnya hidup lagi, gumam Galuh lega. Mereka berjalan menuju pintu depan, lalu termangu karena pintu depan sudah tertutup rapat. Galuh melirik suaminya, dia bertanya dingin, "Loh, kenapa pintunya ditutup?" "Enggak, aku ngenutup pintu, bantah Denny. Si Tini kan ada di luar. Masa aku biarkan dia sendirian, pintunya ketutup?" Dia bergegas membuka pintu lalu tertegun. Teras rumah tampak kosong, tidak ada siapapun di sana. Tini, kamu di mana, Tin?" panggil Denny. Tidak ada jawaban. Malam itu kembali terasa hening, bahkan suara jangkrik juga tidak terdengar. Denny melangkah keluar dengan perasaan gugup. Matanya memindai halaman sampai ke jalan tanah di depan rumah. Mana dia? Cepat sekali perginya. Apa jangan-jangan dia ngambek karena kamu kelamaan, Mas?" susul Galuh heran. Denny tidak bisa menjawab karena tatapannya sudah beralih ke tanah yang kering. Tidak ada genangan air seperti layaknya setelah hujan turun. Kok kering ya? Denny mengangkat kepala memandang langit malam yang terlihat cerah. Tidak ada awan gelap sama sekali. Pada akhirnya Galuh ikut menyadari keanehan yang sama. Tadi hujan deras ya? Pakaianmu aja bas. Mata Galuh melotot karena pakaian suaminya tidak basah sama sekali. Galuh menggenggam erat lengan suaminya sehingga Denny meringis kesakitan. Tadi kamu benar-benar bicara sama Tini kan, Mas? Bukan mimpi? Tanya Galuh sambil mengguncang lengan Denny cepat. Denny melepas cengkraman Galuh dengan cepat. Aku harus ke rumah Tini. Mau apa? Sebaiknya jangan. Galuh langsung menggeleng tak setuju. Aku khawatir terjadi sesuatu sama Tini. Pasti ada alasan mendesak kenapa dia buru-buru pulang. Gimana kalau yang tadi itu bukan Tini? Pertanyaan telak Galuh membuat Denny terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Udah, masuk aja yuk. Aku takut kelamaan di luar sini. Galuh menarik tangan suaminya, tetapi Denny menolak. Aku harus ke rumah Tini sebentar untuk melihat keadaannya. Kalau di sana baik-baik saja, aku pasti langsung pulang. Tapi Mas, udah. Kalau kamu cemas, ayo kita bisa pergi berdua ke sana. Galuh masih ingin protes, tetapi keinginannya itu segera dipendam. Sia-sia saja melarang suaminya pergi. 5 menit kemudian, Denny sudah mengendarai sepeda motornya dengan wajah yang tegang sepanjang perjalanan menuju rumah Tini. Galuh duduk di belakang sambil memegangi pinggang suaminya erat. Sesekali ia menoleh ke kiri dan kanan jalan yang tampak lengang di bawah cahaya bintang. Udara malam terasa dingin, tetapi bukan itu yang membuat bulu kuduk mereka meremang, melainkan kegelisahan yang sejak tadi tidak juga menghilang. Rumah Tini terletak di gang yang cukup jauh dari rumah Denny. Tempat itu merupakan rumah peninggalan orang tua mereka. Setelah Tini menikah, Denny pindah dari tempat tersebut dan membangun rumah sendiri. Walau bangunannya tidak mewah, tetapi cukup bagi dia dan Galuh berdua. Rumah itu diberikan Denny dengan harapan adiknya Tini tidak repot mengontrak tempat tinggal lain. Apalagi Tini melahirkan anak kembar segera setelah ia menikah. Penghasilan suaminya yang hanya bekerja serabutan tentu tak cukup kalau harus disisihkan sebagian untuk menyewa rumah lagi. Selama ini Denny tidak pernah menyesali keputusannya karena Tini adalah satu-satunya saudara kandung yang dimilikinya. Mas, aku takut, ujar Galuh setengah berbisik dari belakang. Mata Denny menatap lurus ke depan. Ya sebenarnya aku juga sama. Gimana kalau kita pulang aja, Mas? Denny menggeleng. Gak bisa deh, aku khawatir sama Tini. Galuh terdiam
Dia tahu seberapa dekat hubungan Denny dengan Tini sejak kecil. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, Denny mengambil peran sebagai kakak sekaligus kepala keluarga yang selalu berusaha melindungi adiknya. Motor mereka berhenti di depan rumah Tini. Beberapa menit kemudian, halaman rumah itu tampak gelap karena lampu teras tidak menyala. Tidak ada terdengar suara televisi atau percakapan dari dalam rumah. Wajar saja, karena sekarang sudah jam 1 malam. Denny turun dari motor sambil mengamati rumah yang catnya sudah memudar. Pintu depan tertutup rapat, sedangkan gorden jendelanya juga tampak tertutup rapat dari dalam. Mas, panggil Galuh dengan suara pelan. Mereka udah tidur. Udah tenang aja, kita tetap bisa masuk kok. Denny mengeluarkan sebuah kunci dari saku celananya. Aku kan punya kunci cadangan. Galuh menatap benda itu sekilas. Muncul perasaan gusar karena ini sama saja artinya mereka masuk tanpa izin. Meski begitu, Denny tetap memasukkan kunci ke lubang pintu. Ceklek, pintu terbuka. Ruangan di dalam rumah tampak gelap gulita. Denny merabat dinding mencari saklar lampu, sementara Galuh berdiri di belakangnya dengan jantung berdebar kencang. Lampu ruang tamu menyala. Denny melangkah masuk menggandeng tangan istrinya. Lalu langkahnya berhenti, matanya membelalak dengan wajah yang mendadak kehilangan warna. Di tengah ruang rumah itu, tepat di kusen pintu menuju dapur, tubuh Tini tergantung dengan kepala miring ke kiri. Tali tambang melilit lehernya erat, sementara kedua kakinya menggantung beberapa senti dari lantai. Denny terjatuh di lantai, badannya lemas seketika. Galuh menjerit, "Ya Allah!" Tangannya menutupi mulut dengan perasaan tidak percaya. Air mata mengalir deras ketika melihat kondisi Tini yang sudah tak lagi bernyawa. Denny masih terduduk tak bergerak di lantai. Tatapannya tidak bisa lepas dari tubuh adiknya yang bergoyang pelan. Pada akhirnya, Galuh yang lebih dulu sadar, dia mengguncang bahu suaminya. "Mas, sadar dong mas." Mata Denny berkedip beberapa kali. Gak mungkin, gumamnya tak percaya. Mendengar suara suaminya yang putus asa, Galuh lalu berkata, "Aku panggil tangga dulu, minta tolong sama mereka." Denny tidak bergerak. "Mas, kamu dengar aku kan?" Karena tidak juga ada tanggapan, Galuh berjalan keluar rumah tanpa menunggu jawaban Denny. "Aku keluar cari bantuan, jangan kemana-mana." Setelah itu, Galuh berlari keluar rumah sambil berteriak meminta tolong pada tetangga. "Tolong! Tolong!" Suara teriakannya terdengar nyaring saat ia pergi ke rumah terdekat. Denny yang ditinggalkan sendirian mencoba berdiri. Lututnya terasa lemah, nafasnya naik turun tak beraturan. "Tini, kenapa kamu begini, Tin?" Panggilnya dengan suara bergetar. Tentu saja tidak ada jawaban. Dengan badan yang terasa lemah, Denny akhirnya bisa berdiri. Wajah Tini tampak membiru dengan mata melotot. Rambut panjang menjuntai ke bawah menutupi sebagian pipi. Air mata mengalir di wajah Denny. "Kenapa? Apa yang terjadi sampai kamu nekat melakukan ini?" Bisiknya sekali lagi. Tangan Denny gemetar. Dia berniat menurunkan tubuh adiknya sebelum warga berdatangan. Akan tetapi baru beberapa langkah ia mendekat, pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya lagi-lagi kehilangan keseimbangan. Bruk! Denny kembali terjatuh. Dia ternganga sambil menopang tubuhnya dengan kedua tangan. "Ini," tangisnya pecah. Perempuan yang sejak kecil selalu mengikutinya kemana-mana, kini tergantung tak bernyawa di hadapannya. Denny mencoba bangkit lagi, namun langkahnya goyah. Dia tersandung mainan anak yang beramburan di lantai, lalu terjatuh tepat di depan kamar tidur. Tangannya refleks meraih apa saja yang bisa dijadikan pegangan. Yang terjangkau hanyalah gorden putih yang dipasang sebagai penutup kamar. Denny menyengkram kain itu. Brek! Gorden robek karena kuatnya tarikan Denny. Tubuh Denny kembali jatuh ke lantai. Akan tetapi matanya kini menatap lurus ke dalam kamar yang tadi tertutup.
di atas tempat tidur Adi. Suami Tini tertidur pulas tanpa mengenakan pakaian. Sebelah tangannya melingkari tubuh seorang perempuan yang juga tidak berpakaian. Perempuan itu tidur membelakangi pintu, sedangkan Adi mendengkur keras tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar kamar. Pikiran Denny seketika kosong. Semua kesedihan berubah menjadi amarah meluap-luap. Denny mengepalkan tangan, tubuhnya yang tadi lemas mendadak dipenuhi tenaga. Bangsat, makinya sambil masuk ke dalam kamar. Dipandangnya Adi dengan tatapan penuh kebencian. Pria itu selama ini sudah dipercaya menjaga adiknya, pria yang dulunya pernah bersumpah akan membahagiakan Tini, ternyata tak lebih dari seorang pecundang. Tangan Denny mengepal semakin erat. Di matanya terbayang Tini yang sudah tak bernyawa tergantung di ruang tengah, sedangkan suaminya tidur memeluk perempuan lain di atas ranjang pernikahan mereka. Bak! Tinju Denny menghantam wajah Adi. Adi terbangun sambil menjerit kesakitan sebelum sempat memahami situasi yang menimpa. Tinju kedua kembali menghantam pipinya. Kurang ajar. Denny menarik Adi, menyeretnya turun dari tempat tidur. Badan Adi terjatuh ke lantai. Apa-apaan ini? Teriaknya panik. Pukulan lain menghantam rahang Adi sebagai jawaban atas pertanyaannya. Perempuan yang tidur bersama Adi ikut terbangun sambil berteriak ketakutan. Denny melirik sekilas, tatapannya begitu dingin hingga perempuan itu langsung mundur ke sudut tempat tidur sambil memegangi selimut. Perempuan murahan, bentak Denny. Perempuan itu menangis ketakutan. Adi mencoba bangkit. Dengar dulu dong, Den. Tinju Denny kembali melayang begitu bertubi-tubi sehingga darah mengalir dari sudut bibir Adi. Dengarkan apa? Dengarkan kalau kamu adalah laki-laki bangsat yang gak berguna, bentak Denny. Adi mengangkat tangan melindungi wajah. Ini gak seperti yang kamu pikirkan, Den. Denny tertawa dingin. Suaranya terdengar lebih menyeramkan daripada teriakan. Apa kamu sadar? Apa kamu sadar kalau Tini sudah bundir? Adi membeku. Apa? Ya, adikku mati. Dan semua itu gara-gara kamu. Denny menggenggam segumpal rambut Adi lalu menyeretnya keluar. Ikut, bentak ya. Adi meronta-ronta. Kulit kepalanya terasa lepas karena kuatnya tarikan Denny. Lepas! Denny tidak peduli. Ia terus menyeret Adi menuju ruang tengah. Kamu lihat sendiri. Mata Adi terbelalak ketika melihat sosok tergantung di kusen pintu. Tini, kenapa kamu begini? Gumamnya terbata-bata. Denny meludahi wajah Adi. Karena kamu adikku jadi begini. Pada saat yang bersamaan, Galuh masuk diiringi para tetangga yang terbangun karena teriakannya. Warga yang mengikutinya pun terkejut ketika melihat tubuh Tini. Innalillahi, gumam seseorang yang berdiri persis di belakang Galuh. Saat perhatian semua orang tertuju pada Tini, Galuh memandang ke arah Denny yang berdiri dengan tangan berlumur darah. Mas, bisikan Galuh membuat warga tersadar. Mereka menatap Denny yang memegangi Adi yang sudah babak belur. Namun Denny masih saja memukuli Adi meski ia berulang kali minta ampun. Mas Denny, sudah, teriak Pak Rahmat sambil menarik bahu pria itu. Denny memberontak dari tarikan Pak Rahmat. Lepaskan, dia sudah membunuh adikku. Adi yang sudah babak belur berusaha meminta tolong sambil melindungi wajahnya. Bibirnya sudah pecah, salah satu matanya mulai membengkak, darah menetes dari hidungnya ke lantai rumah. Den, tenang dulu dong, Den, bentak Pak Rahmat. Bagaimana aku bisa tenang, Pak RT? Adikku meninggal, tapi dia dengan enak tidur bersama perempuan lain. Perempuan lain? Warga saling pandang. Galuh beserta salah satu tetangga masuk ke dalam kamar dan mendapati seorang perempuan duduk meringkuk di sudut ranjang sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Susi, bukannya kamu teman dekat ini? Bisik tetangga Tini kaget. Susi menangis tanpa berani mengangkat kepala. Sementara itu Denny masih berusaha memukuli Adi meskipun dua orang lelaki menahan tubuhnya.
Setelah Pak RT datang, barulah Denny bisa ditenangkan. Wajahnya merah padam tak puas, tapi terpaksa menjauh. Pak RT menatapnya kasihan. Mas Denny, sebaiknya kamu tengok ponakanmu di kamar mereka. Teguran Pak RT mengingatkan Galuh pada anak kembar Tini yang masih balita. Dia bergegas masuk ke kamar. Benar saja, kedua balita itu sudah terbangun. Keduanya langsung menangis ketika melihat sang bibi. Galuh memeluk mereka berdua penuh kasih sayang, membuai keduanya sehingga tak lagi menangis. Malam hari berlalu dengan cepat. Pagi harinya, warga sudah berdatangan untuk mempersiapkan pemakaman Tini. Dini duduk di teras dengan wajah kosong sambil memandangi keramaian di depannya. Sedangkan Galuh sibuk mondar-mandir mengurus keponakannya yang masih belum mengerti apa-apa. Pemakaman Tini berlangsung dengan suasana duka yang begitu dalam. Warga desa berbondong-bondong mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah pemakaman selesai, sebagian besar warga tidak langsung pulang. Mereka berkumpul di rumah tersebut untuk membahas perbuatan Adi yang dianggap mencoreng nama baik desa. Adi duduk dengan wajah muram. Bekas pukulan Denny masih terlihat jelas di wajahnya. Sementara itu, Susi duduk beberapa langkah darinya sambil terus menangis. Pak RT membuka pembicaraan. Kami ingin mendengar penjelasan kalian. Adi menduduk, tak segera menjawab pertanyaan Pak RT. Apa benar kalian menjalin hubungan di belakang Tini? Susi menangis semakin keras. Dia menggelengkan kepala, tetapi para ibu yang menjadi saksi tadi malam mendengus tak percaya. Jawab, bentak Pak RT yang sudah kehabisan kesabaran. Adi mengangkat kepala. Saya selingkuh karena ulah Tini sendiri. Dia sibuk dengan anak-anak tanpa peduli pada saya. Suasana di rumah jadi tambah gaduh. Alasan Adi yang tak masuk akal membuat para ibu di sana terbakar emosi. Kurang ajar. Kasian banget kan si Tini. Tenang dulu, tenang. Pak RT mengangkat tangan meminta semua orang agar diam. Sejak kapan kalian selingkuh? 2 bulan Pak RT. Tangisan Susi terdengar keras sehingga jawaban Adi tidak terdengar jelas. Denny yang berdiri di dekat pintu keluar rumah menatap mereka penuh kebencian. Sementara itu, badan Susi bergoyang ke kiri dan ke kanan. Rambutnya yang tergerai menutupi wajahnya, lalu terdengar tawa lirih dari mulutnya. Astaga, Susi kesurupan, bisik Beramat sambil memicingkan mata. Ya benar, Susi kesurupan. Dia tertawa meracau sambil menunjuk ke orang-orang sekitarnya. Pak RT terpaksa meminta bantuan Pak Hasan untuk memegangi Susi. Sementara itu, Denny melangkah keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Warga terlalu sibuk dengan tingkah Susi hingga tidak ada yang menyadari kepergiannya. Denny berjalan menuju kandang kambing di belakang rumah Tini. Tangannya menjumput segenggam kotoran kambing, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu, Susi masih menggeliat di lantai seperti ular. Denny berdiri di depannya. Belum selesai sandiwaranya. Susi menggeram ke arahnya. Dengan mata melotot, mulut Denny menyeringai. Dia memegang dagu Susi dengan kencang. Dimasukkannya semua kotoran kambing itu ke mulut Susi sampai perempuan itu tersedak. Susi berusaha memuntahkan kotoran kambing itu, tapi Denny memaksanya menelan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menatap jijik kepada Susi. Adi mendorong bahu Denny kencang. Matanya membelalak. Den, udah gila kamu, Den. Denny mengusapkan tangan yang kotor ke baju Susi. Dia itu gak surupan, dia cuma pura-pura. Memang benar, Susi kini tak lagi kerasukan. Dia yang terlanjur menelan kotoran kambing itu muntah sambil menangis terseduh-seduh. Keterlaluan kamu. Adi berdiri dengan wajah merah padam. Dia menerjang ke arah Denny. Denny yang memang masih emosi menyambutnya tanpa ragu. Mereka bergulat memukul satu sama lain. Pisahkan mereka, teriak Pak RT.
beberapa lelaki dewasa langsung turun tangan. Denny ditahan oleh 3 orang, sedangkan Adi ditarik menjauh. "Lepaskan!" bentak Adi. Denny berusaha meronta. "Kalau bukan karena mikirin ponaanku, sudah kubunuh kamu dari tadi." Mereka masih beradu mulut sampai Galuh akhirnya mengajak Denny pulang. "Mas, jangan begitu dong. Kita masih harus nyiapin tahlilan untuk Tini malam ini." Ucapan Galuh berhasil menyadarkan Denny. Ia dan istrinya pun pergi meninggalkan rumah itu. Sebelum keluar rumah, dia menatap Adi dengan dingin. "Tinggalkan rumah ini. Aku tidak sudi rumah adikku dihuni binatang sepertimu." Adi menatapnya penuh kebencian. Denny dan Galuh akhirnya pulang ke rumah mereka membawa kedua keponakan, namun musyawarah warga masih terus berlangsung. Pak RT memandang Adi dengan wajah serius. "Mas Adi, kamu sudah mempermalukan istrimu, keluarganya, dan juga seluruh desa. Jadi kami semua sepakat untuk mengusirmu dan Susi dari sini untuk selama-lamanya." Mendengar itu, Susi langsung panik. Bagaimanapun juga, sebenarnya dia menumpang di rumah Tini karena tak bisa membayar sewa. Selama tinggal di sini, dia tertarik pada Adi dan Adi pun tertarik padanya sehingga mereka berselingkuh. Kalau mereka berdua diusir dari rumah ini, lalu harus tinggal di mana lagi, sedangkan Adi sendiri tidak bekerja. Sementara Susi merasa panik, Adi berjalan menuju dapur. Beberapa detik kemudian, ia kembali membawa parang panjang. "Semuanya keluar!" bentaknya. Warga mundur beberapa langkah. Pak RT berusaha menegur Adi, tapi pria itu membentak lebih keras. "Luar!" Wajah Adi yang bengkak, tampak menakutkan. Matanya merah dipenuhi amarah. Pak RT yang merasa keadaan tak aman lalu mengangkat tangannya. "Ayo sudah, kita pulang saja dulu." Satu persatu warga meninggalkan rumah itu mengikuti Pak RT. Begitu halaman rumah sepi, Adi membanting pintu hingga bergetar keras. Bam! Dia menoleh ke arah Susi. "Tadi, kenapa pura-pura kesurupan? Malah bikin aku tambah malu," bentak Adi. Aku nggak tahu harus gimana." Susi menggigit bibir. "Gimana kalau kita benar-benar diusir dari sini, Di?" Adi meletakkan parang ke atas meja, menuangkan air minum ke dalam gelas. "Emang siapa? Siapa yang bisa ngusirku di rumah ini? Tidak ada." Dia minum dengan rakus sampai air menetes dari dagunya. Setelah habis, gelas dibanting di atas meja. "Adi," Susi mengangkat kepalanya. Kepalanya agak dimiringkan. "Apalagi?" "Kamu dengar nggak suara itu?" Adi mengerutkan dahi. "Suara apa sih?" "Itu ada orang di dalam kamar." Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar tidur. Susi memandang Adi ketakutan karena saat ini hanya ada mereka berdua di dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Adi meraih parang yang tadi digunakan untuk mengusir warga. Dia mendorong pintu kamar hingga terbuka lebar. "Kosong. Lihat, gak ada apa-apa," katanya sambil menoleh pada Susi. Kalimatnya terputus karena Susi yang berdiri di belakangnya mendadak memegangi kepala, meringis kesakitan, badannya condong ke depan. Adi menghela nafas panjang melihat tingkah Susi itu. "Aduh, jangan aneh-aneh lagi deh." Namun kedua mata Susi tiba-tiba berputar ke belakang, memperlihatkan bagian putihnya saja. Jari tangannya mengejang sehingga kaku seperti cakar. Susi, sadar dong," bentak Adi. "Sayang," Susi menyebut namanya dengan bersenandung. Hanya saja suaranya tak mirip dengan suaranya sendiri. Adi tercengang karena biasanya hanya Tini yang memanggilnya dengan sebutan seperti itu. "Jangan manggilku sayang dong, aku merinding nih." Suara tawa Susi terdengar panjang sehingga Adi menutup telinganya dengan kedua tangan. Parang yang tadi ia pegang terjatuh ke lantai, mengenai punggung kaki Susi hingga tergores cukup dalam. Darah keluar dari luka di kaki Susi, tapi dia tak terusik sama sekali. Susi berjalan maju, kepalanya terkulai miring ke kanan seperti patah. Tingkah Susi yang aneh membuat Adi melangkah mundur. "Susi, hentikan!"
Bukannya berhenti, tangan Susi terulur ke depan, mencengkram leher pria itu dengan kuat hingga Adi terbatuk-batuk. Lepas, Susi lepas. Adi berusaha melepaskan cekikan itu, akan tetapi tenaga kekasihnya itu ternyata jauh lebih kuat dari biasanya. Dengan sepenuh tenaga, Adi memukul lengan Susi. Cekikan Susi jadi semakin kuat. Dia bahkan tertawa lagi dengan suara yang cukup tinggi. Adi mulai ketakutan dan menendang membabi buta, tetapi Susi seperti tidak merasakan sakit. Sayang, kamu harus ikut, katanya di sela suara tawanya. Suara Adi terputus akibat kesulitan bernafas. Tangannya bergerak tak karuan, berusaha meraih benda apa saja yang bisa digunakannya untuk memukul kepala Susi. Namun yang didapatkannya hanyalah gorden tak berguna. Pada akhirnya ia justru kehabisan tenaga. Wajahnya berubah merah padam, paru-parunya sudah tak menerima oksigen, hingga akhirnya tubuh Adi terjatuh ke lantai. Matanya menonjol keluar, ada sedikit darah yang keluar dari hidungnya. Pada saat yang bersamaan, Susi tersadar. Dia menatap kedua tangannya, lalu badan Adi yang tergeletak di lantai. "Di, kamu kenapa, Di?" Susi meraba dadanya, menempelkan telinga di dada Adi, meletakkan tangan di depan hidung Adi. Dada Adi sudah tak bergerak, hidung Adi tak lagi mengembuskan nafas. Beberapa detik berlalu sampai Susi menyadari apa yang baru saja terjadi. Tangannya gemetar karena samar-samar dia ingat telah mencekik leher Adi dengan kuat. Saat itu dia sadar, tetapi tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tatapannya terpaku pada jemarinya. "Bukan aku, bukan." Seluruh badan Susi menggigil hebat karena tahu dialah yang sudah membunuh Adi. Meski itu bukan atas kemauannya sendiri, memangnya siapa yang percaya dengan pembelaannya? Di rumah hanya ada dia dan Adi. Tidak mungkin Adi mencekik lehernya sendiri sampai tewas. Mengaku dia kesurupan pun pasti tidak ada lagi yang mendengarkannya. Apalagi tadi dia sudah ketahuan pura-pura kesurupan. Susi berdiri dengan tergesa-gesa. "Aku harus pergi." Dia berjalan cepat menuju pintu depan, namun langkahnya kacau karena pikirannya dipenuhi ketakutan. Dia menoleh ke belakang, menatap Adi yang sudah tewas. Susi mengusap matanya, kemudian mempercepat langkah. Karena tergesa-gesa, Susi menginjak bekas muntahannya sendiri sehingga ia kehilangan keseimbangan. Kepalanya menghantam sudut meja kayu dengan keras. Sementara itu, warga sibuk membantu persiapan tahlilan Tini di rumah Denny. Mereka menyiapkan makanan seadanya karena keluarga Denny juga bukan berasal dari keluarga berada. Kasihan si Denny, sekarang dia harus kehilangan adiknya satu-satunya setelah kedua orang tuanya meninggal, ujar Bu Marni sambil menyusun piring. Bu Rahmat mengangguk. "Iya, untung si Galuh itu istri setia. Dia bersedia ngerawat kedua anak Tini tanpa protes sama sekali. Ya, sepertinya ini memang jalan keluar yang baik karena Denny dan Galuh juga belum punya anak sampai sekarang." Warga yang datang silih berganti menyampaikan bela sungkawa. Sebagian besar memuji Denny yang tetap menjalankan kewajibannya sebagai kakak. "Denny beruntung punya saudara seperti kamu," kata Pak RT. Denny tersenyum hambar. "Dia satu-satunya adik saya, Pak. Kenapa akhirnya hidupnya begitu tragis?" Tahlilan terus dilakukan setiap malam. Sementara itu Adi dan Susi tak pernah terlihat lagi. Warga pun sedikit heran karena pintu rumah selalu tertutup rapat. Beberapa warga mulai bertanya-tanya saat bertemu di acara tahlilan. "Apa Adi nggak keluar rumah ya? Mungkin malu dia. Apa jangan-jangan dia udah pergi setelah diusir Pak RT?" Pak Hasan yang mendengar celotehan warga segera menggeleng. "Mustahil dia pergi dari rumah walau diusir Pak RT. Wong dia kemarin malah keluar bawa parang." Akan tetapi semua obrolan itu berakhir begitu saja.
Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada Adi. Semua orang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, kecuali Pak Hasan yang memang tinggal bersebelahan dengan Adi. Pada suatu malam, sepulang dari beli rokok di warung, dia harus berjalan melewati rumah tersebut. Terasnya tampak gelap dengan daun kering yang berhamburan di halaman. Pak Hasan memandang sekilas karena mendengar keributan dari dalam sana. Sepertinya ada laki-laki dan perempuan yang sedang bertengkar mulut di dalam rumah, diiringi oleh suara benda kaca yang pecah, lalu terdengar jeritan. Pak Hasan buru-buru mempercepat langkah. Dia tak mau ikut campur dalam masalah Adi. Setibanya di rumah, dia segera menceritakan kejadian itu pada istrinya. Tadi aku dengar mereka bertengkar di sebelah. Siapa? Istri Pak Hasan menyajikan segelas kopi pahit untuk suaminya. Ya siapa lagi kalau bukan Adi sama Susi. Mereka berdua itu memang gak tahu malu. Sebaiknya nanti laporin ke Pak RT, biar diteruskan ke kepala desa. Pak, desa kita nanti bisa kena tulahnya loh kalau mereka dibiarkan kumpul kebo kayak gitu. Ya, besok aku laporkan ke Pak RT, Bu. Sekalian juga itu, laporkan juga kelakuan Susi yang jorok. Sepertinya dia nyimpen banyak sampah tuh sama bangkai di belakang rumah. Baunya loh sampai ke sini. Hah, bau busuk. Ya kamu itu emang udah tahu, karena biasanya cuma ada di rumah saat malam. Istri Pak Hasan menjelaskan, setiap hari dia mencium bau busuk dari arah rumah Adi. Tetangga yang lain juga mencium bau yang sama, sehingga mereka mulai merasa terganggu. Keesokan harinya setelah pulang bekerja, Pak Hasan pun menemui Pak Rahmat, mengajaknya pergi ke rumah Pak RT untuk mengeluhkan kelakuan Adi. Istriku sampai kehilangan selera makan, Pak, keluh Pak Hasan kepada Pak Rahmat. Baunya itu loh, koyok bangkai tikus, tapi jauh lebih parah. Pak Rahmat mengerjitkan dahi. Sudah dicari sumbernya? Sudah, sumbernya itu di rumah Adi. Pak Rahmat terdiam beberapa saat. Dia mengangkat kepala, memandang rumah yang pintu dan jendelanya tertutup rapat sejak kejadian tempo hari. Jangan-jangan kambingnya si Adi mati. Kan beberapa hari ini tidak ada yang mencarikan rumput. Biasanya kan si Tin yang pergi nyari rumput tiap sore. Gumamnya, Pak Hasan menggeleng. Pak Rahmat berinisiatif menuju ke rumah Adi, membatalkan niatnya ke rumah Pak RT menemani Pak Hasan. Adi, panggilan lantang, tapi tidak ada jawaban sampai dia mengetuk berkali-kali. Hingga Pak Rahmat menarik perhatian warga lainnya. Mereka mulai berkumpul di depan rumah. Dengan perasaan yang geram, Pak Hasan menggedor pintu lebih kuat. Susi! Tidak ada suara langkah kaki dari dalam rumah yang terdengar. Hanyalah desir angin yang menggerakkan dedaunan di sekitaran halaman. Pak Hasan mundur sambil mengusap wajah. Gak ada jawaban. Apa sebaiknya kita panggil si Denny? Dia pasti nyimpen kunci cadangan rumah ini. Tanpa membuang waktu, Pak Rahmat segera pergi menuju rumah Denny. Sesampainya di sana, dia mendapati Denny sedang memperbaiki kursi di teras rumah. Mas Denny, panggilnya. Denny mengangkat kepala. Pak Rahmat, tumben kesini? Pak Rahmat tak mau basa-basi lagi. Dia segera menceritakan alasannya datang ke rumah Denny. Bau busuk? Tanya Denny heran. Ya mas, bau banget. Awalnya kami kira itu bau kambing yang mati, tapi ternyata kambingnya juga sudah tidak ada. Jujur saja, saya khawatir kalau suami istri itu saling pandang. Keduanya kemudian sepakat pergi bersama Pak Rahmat. Semakin dekat mereka ke rumah itu, semakin jelas aroma busuk yang dimaksud Pak Rahmat. Denny langsung mengernyitkan dahi, kalau sendiri sudah menutup hidungnya dengan daster. Apa? Di depan rumah sudah ada beberapa warga yang menunggu dengan wajah tegang. Begitu melihat Denny datang, mereka langsung memberi jalan. Tangannya merogoh saku celana, lalu mengeluarkan kunci rumah peninggalan orang tuanya. Sesaat, dia menatap benda kecil itu dengan perasaan campur aduk.
Bau busuk semakin menyengat hingga membuatnya refleks menahan nafas saat tangannya memasukkan kunci ke lubang pintu. Cekrek, pintu terbuka lebar bersama dengan bau menyengat yang langsung menyeruak. Istri Pak Hasan dan Galuh langsung berbalik sambil muntah-muntah di halaman. Yang lain ikut menutup hidung. Pak Hasan yang berdiri paling dekat memberanikan diri mengintip ke dalam rumah. Matanya sampai berair karena bau yang menyengat. Pada awalnya dia tidak melihat apa-apa selain ruang tengah yang gelap. Akan tetapi beberapa detik kemudian matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Ada orang tergeletak di lantai, bukan satu melainkan dua orang sekaligus. Hanya saja posisinya sedikit berjauhan. Pak Hasan tersentak mundur, memperingatkan yang lain agar jangan masuk. Dia berkata dengan terbata-bata bahwa ada dua mayat tergeletak di dalam sana, dan dari baunya mereka sepertinya sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Pak Rahmat segera meminta salah satu pemuda untuk pergi ke rumah Pak RT dan kantor polisi terdekat. Sementara itu, warga diminta menjaga jarak dari rumah tersebut. Sedangkan Galuh duduk seorang diri di sudut halaman, matanya berkaca-kaca, perasaannya tak karuan. Dia memang tak pernah menyukai adik iparnya itu. Sebelum menikah, Tini selalu merongrong Denny sehingga nafkah yang diterima Galuh selalu berkurang. Setelah menikah, Tini pun merengek meminta rumah peninggalan orang tuanya untuk ditinggalinya. Tini mengusir mereka secara halus. Tini yang sangat menyayangi Tini segera angkat kaki dari sana, mengajak Galuh tinggal di rumah kecil yang lantainya masih berlapis semen, bukan keramik seperti rumah lamanya. Tini meminta dimodali berternak kambing karena suaminya tak bekerja, sedangkan dia melahirkan anak kembar. Denny pun rela menyerahkan seluruh tabungannya untuk Tini. Seolah belum puas, Tini masih sering menyindir Galuh yang belum punya anak selama menikah dengan Denny. Sampai Galuh seringkali berdoa berharap Tini segera pergi dari kehidupannya dan Denny. Hanya saja Galuh tak pernah meminta akhir yang begitu tragis untuk mendiang adik iparnya itu. Galuh memandang ke rumah yang kini tampak ramai meski hari sudah mulai senja. Samar-samar dia melihat bayangan Tini berdiri di belakang kerumunan orang banyak. Perempuan itu berdiri dengan leher miring ke kanan, wajahnya yang pucat tampak marah memandang ke arah Galuh. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya, benar-benar tragis ya, tragis banget kematian Tini. Dan ini kalau saya dari kisahnya nih berarti mungkin kan tidak dijelaskan ya. Jadi saya di sini mencoba menganalisa kisah bagaimana mungkin di sini Tini pada saat malam itu dia memergoki apa yang sedang dilakukan oleh suaminya dan juga Susi, yang mana Susi ini tuh sebenarnya temannya Tini. Dia ditampung sama Tini karena Susi kesusahan, gak punya uang buat kontrak rumah. Nah di sini dia ditampung. Akhirnya Susi malah naksir sama Adi. Nah karena Tini yang mungkin gak sekali ya mergokinya berkali-kali sehingga dia gak kuat, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kan tragis banget ya ketika suami sedang berselingkuh tuh bersama perempuan lain, yang mana perempuan itu adalah temannya sendiri. Dia mengakhiri hidupnya di depan kamar itu. Sangat mengerikan. Dan seperti biasa nih kisah Sanum ya, di endingnya dijelaskan bahwa sebenarnya Galuh tuh udah gak suka banget tuh sama Tini. Karena apa? Galuh sebagai kakak ipar ngelihat Tini tuh nyebelin banget ya kan, manja, terus semua uang kakaknya diambil, rumahnya diambil, dan bahkan dia meledek Galuh karena apa? Galuh belum juga punya anak, sedangkan dia yang baru nikah aja langsung dikasih 2 anak kembar. Nah di sini di endingnya ternyata Galuh tuh berdoa agar Tini dijauhkan dari kehidupannya, tapi kebablasan kayaknya doanya ya. Jadi mungkin saja ini ada doa dari orang yang teraniaya hingga tembus 7 langit,
Tapi ya mungkin karena doanya terlalu tajam atau mungkin di pikirannya liar, ya itulah yang terjadi. Tapi nauzubillah min dzalik, ya intinya ajal, jodoh, rezeki, maut semuanya intinya sudah diatur ya. Semua itu ada di tangan Allah, dan apa yang terjadi terhadap Tini dan juga keluarga Galuh dan Denny ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Sanum Nareswari, terima kasih banyak, kisahnya keren, pakai banget. Saya suka model-model begini, dan semoga teman-teman semua terhibur ya. Silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram ya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.